Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat karunia-Mu untuk kami pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menjalani roh kudus ya Tuhan. Biarkanlah kami agar kami dapat mendengarkan Ibu Martini dengan baik Tuhan. Tuhan, berkatilah Ibu Martini yang ingin membawakan firman-Mu. Biarkanlah Ibu Martini dapat memberikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan setiap kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami dari 11 MIPA 2 ingin mengangkat lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ku
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksian pujian dari kelas 11 MIPA 2. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Martini sambil memuji Tuhan melalui lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita bersatu dalam doa. Inilah hati kami Tuhan, ini ungkapan hati kami yang selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau jamah kami satu persatu Tuhan, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah Roh Kris hari ini. Nah, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 41 ayat 10, begini firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita ini, jika ada seseorang yang mau menjamin atau menjanjikan kepada kita bahwa dia sanggup, ya, dia sanggup membantu kita, dia sanggup menolong kita, bahkan bisa mengeluarkan kita dari persoalan yang kita hadapi, atau dia berjanji
bahwa Dia mampu mewujudkan apa yang sedang kita inginkan. Kira-kira bagaimana tanggapan kita? Atau bagaimana sikap kita menerima janji-janji tersebut? Pastinya ada yang mau menerima, ya. Bahkan dia menaruh seluruh keyakinannya, bahkan dia menaruh seluruh kepercayaannya kepada orang tersebut. Ada juga yang tidak mau sama sekali, ya. Dan ada juga yang merasa ragu-ragu. Benar nggak sih dia sanggup mengeluarkan kita dari masalah kita? Benar nggak sih dia tidak menipu kita? Apakah benar dengan janjinya itu? Nah, itulah manusia. Ya. Tetapi ingat, janji manusia sering mengecewakan kita. Janji-janji manusia sering membuat kita putus asa, kehilangan kepercayaan, bahkan kekhawatiran, dan hasilnya mengecewakan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita ya kepada sesama kita manusia, pasti nanti ujung-ujungnya sekalipun pada saat tertentu kita mendapatkan suatu kesuksesan, tetapi ingat, suatu saat akan membuahkan kekecewaan. Nah, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satu kebanggaan kita adalah karena kita percaya kepada Allah yang senantiasa berjanji kepada kita umatnya melalui firman-Nya. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, ya. Janji Allah itu selalu ya dan amin. Janji Allah kita selalu ya dan amin. Janji Allah kita pasti Dia akan selalu mewujud nyatakan. Kenapa? Karena itu, ya, karena Allah kita itu adalah Allah perjanjian, ya. Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang benar-benar percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, kita mengenal Allah kita sebagai Allah perjanjian. Dia adalah Allah kita, tidak seperti manusia yang selalu mengingkari janjinya. Nah, tetapi ketika Allah berjanji sesuatu, Dia akan mewujudkannya. Ketika Dia berjanji sesuatu, maka Dia pasti mewujudkannya. Inilah situasi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel pada zamannya, di mana pada saat itu mereka berada dalam pembuangan, di dalam himpitan-himpitan. Lalu datanglah berita bahwa mereka akan dilepaskan dari pembuangan di Babel. Nah, di situ Allah meyakinkan mereka bahwa Allah yang bertindak untuk membebaskan mereka dari tanah pembuangan itu melalui hambanya Kores. Nah, Koreslah yang akan mengeluarkan mereka, yang mana tindakan Kores itu adalah sungguh-sungguh atas kehendak dan rencana Tuhan. Nah, di saat orang Israel sedang menanti-nantikan tentang kelepasan, firman Tuhan datang kepada mereka yang menguatkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu." Nah, ini adalah perkataan Tuhan, di mana firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka supaya mereka itu jangan takut. Nah, supaya mereka itu jangan gentar untuk tetap berharap pada janji itu, di mana pada janji Tuhan, sehingga sampai pada kelepasan yang akan
mereka terima. Nah, di situ juga Allah berkata, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan ini akan beserta dengan umat buangan sampai mereka kembali ke tanah milik pusaka mereka di Yerusalem. Itulah janji Tuhan kepada mereka. Dan janji Tuhan itu juga tidak pernah gagal. Ya, perlu kita ketahui bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti diwujudkannya. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini. Ada juga yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulutku ini tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan segala yang kuperintahkan kepadanya akan membawa keberhasilan. Inilah kemenangan orang Israel yang percaya kepada Allah perjanjian, yang selalu menjanjikan kepada mereka pemeliharaan yang sempurna dalam menjalani hidup mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh sebagai umat pilihan Tuhan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan, ya. Tetapi mereka tetap menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu memelihara dan menyertai mereka. Anak-anakku sekalian, mungkin juga saat ini kita mengharapkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita sedang diperhadapkan persoalan, dan kita ingin keluar dari persoalan itu, ingat hanya satu kunci, ya, tetap berharap pada janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan kita pasti Dia tepati. Ketika kita sungguh-sungguh melandasi harapan kita itu kepada Tuhan, ketika siswa-siswi kami melandasi cita-citanya kepada Tuhan, yang disertai dengan ketaatan kepada Tuhan, maka lakukanlah segala apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika kamu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu, lewat pikiranmu, yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kamu. Ya. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengarahkan hidupmu pada kesukacitaan, sehingga akan ada jaminan masa depanmu, karena Tuhanlah yang menuntun jalanmu. Tuhan akan menepati janji-janjinya akan apa yang kamu harapkan, apa yang akan kamu cita-citakan. Tuhan pasti menolong kamu, menyertai kamu ketika kamu senantiasa selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kita jangan hanya berharap-harap juga, ya, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Berharap dan melakukan kehendak Tuhan tidak bisa dipisahkan itu, ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita mau berharap, kita mau menanti-nantikan janji Tuhan, tetapi kita juga harus berbuat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya berharap-harap saja,
tetapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap dan melakukan kehendak Tuhan tidak boleh dipisahkan. Harus bersama-sama kita lakukan. Sehingga Tuhan juga mau mewujud nyatakan apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan kita. Hidup kita dalam anugerah Tuhan yang menghendaki kita untuk dapat melakukan apa yang sudah dianugerahkannya kepada kita, sehingga apa yang sudah dijanjikannya itu, yang kita harapkan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Maka dari itu, bersukacitalah dalam menjalani hidup ini. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu berjanji dan selalu menepati janjinya menurut rencana dan kehendaknya Tuhan. Bukan menurut waktu dan kehendaknya kita, tetapi menurut waktu dan kehendaknya Tuhan. Karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan Dia akan selalu melindungi kita dan menepati janjinya kepada kita. Jangan kita khawatir dalam menjalani hidup ini, termasuk juga dalam situasi pandemi saat ini. Karena janji Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu jangan bimbang, sebab Tuhan itu Allah kita yang berkuasa, Allah yang mengendalikan hidup kita. Dia sanggup menolong kita dalam segala situasi apapun. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka di situ terletak kemenangan kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah namamu Bapa di atas kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami bisa membacakan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan firman ini, agar kami boleh melakukannya, mengimaninya dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan bersandar kepadamu, karena mendapatkan janji-Mu itu Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Masa depan kami serahkan saja di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang mengendalikannya Bapa. Bapa Surgawi, sebentar lagi Tuhan kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala rangkaian ibadah ini Tuhan Engkau memberkati. Berkati setiap puji-pujian kami, doa kami, kegiatan kami Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semua itu Bapa menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Bapa Surgawi, berkati kami di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, proses belajar dan mengajar. Bahkan ada yang melakukan PH daring Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati Bapak Ibu Guru, berikan kekuatan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan siswa-siswi kami, Tuhan Engkau menolong mereka. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan kepintaran kepada mereka. Terlebih-lebih juga Tuhan dalam masa depan mereka, Engkaulah yang memberkati Tuhan, sehingga mereka juga dapat mendapatkan janji-janji-Mu itu Tuhan untuk masa depan mereka. Kami juga serahkan Tuhan sekolah ini di dalam tangan Tuhan, mulai dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru, staf, siswa-siswi kami, bahkan orang tua Tuhan. Engkau berkati kami semuanya ya Tuhan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, Tuhan Engkau berkati kami, berikan kami kekuatan Tuhan dalam menjalankannya,
sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan benar-benar menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar juga Tuhan bahwa kami manusia yang sering jatuh di dalam dosa lewat perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami, Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hanya kami landasi melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.